Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Seperti yang kita ketahui, Tritunggal Maha Kudus menjadi suatu lambang, menjadi satu kehidupan bagi kita umat Katolik. Dan Yesus pernah mengaruniakan Roh Kudus, Roh kebenaran kepada kita semua. Sebelum Ia berpisah dengan para murid, Ia menjadikan Roh Kudus yang serupa dengan Dia kepada para murid dan kepada kita semua. Nah, dalam Injil hari ini, Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Hal ini baru terbukti bahwa Yesus mengalahkan maut. Mereka akhirnya menerima kepastian tentang kata-kata Yesus yang berkali-kali disampaikan kepada para murid selama hidupnya. 3 kali dikatakan dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa rohnya, yakni roh kebenaran, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Selanjutnya daripada itu, roh itu juga akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Akhirnya ditegaskan lagi, segala sesuatu yang ada pada Bapa adalah aku punya. Sebab itu, aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Hal ini ditegaskan oleh Yesus bahwa peranan roh ialah memberitakan lagi atau meneruskan sekaligus menerangkan lebih mendalam apa yang sudah diwartakan dan dilakukan Yesus yang telah diutus oleh Bapa. Kita mengingat bahwa Yesus turun, Yesus hadir di tengah dunia, yakni peranan dari Bapa sendiri. Ia ingin menyelamatkan umat manusia. Seperti yang kita ketahui dalam Perjanjian Lama, berulang-ulang kali para nabi, raja-raja hadir di tengah umat untuk menyelamatkan sebagai penyambung lidah Allah. Tetapi hal yang ingin saya tegaskan di sini adalah kurban yang dihadirkan oleh Allah sendiri dari Perjanjian Lama, seperti yang kita ketahui dari Abraham dan sampai ke penerusnya, bersifat sementara seperti domba atau lembu dan seterusnya. Nah, di Perjanjian Baru sendiri ditegaskan bahwa Yesus sendiri sebagai kurban untuk menyelamatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa peranan Roh Kudus memberitakan kembali apa yang telah dilakukan Yesus yang diutus kepada Bapa. Demikian juga bagi kita, makna Tritunggal seperti diungkapkan dalam Injil Yohanes ialah bahwa Allah sendiri adalah kasih. Sebagai Bapa, Allah mengungkapkan kasih-Nya melalui dan dalam diri putranya Yesus Kristus sendiri. Dan dari putranya itu diteruskan dan dilaksanakan pemberitaannya oleh Roh Kudus. Roh itu masih ada sampai sekarang, yang selalu menuntun kita, selalu menemani kita dalam keresahan kita, dalam ketakutan kita, bahkan dalam perkembangan gereja sendiri. Roh Kudus ialah yang akan menerangi dan memperdalam makna penyelamatan oleh Kristus kepada seluruh umat manusia. Dengan segala macam budaya dan bahasa mereka masing-masing, Roh Kudus sebagai bagian dari Allah Tritunggal tidak memberikan sesuatu yang baru, melainkan menerangi tentang pelaksanaan dan pemenuhan yang telah diwariskan, yang telah diwartakan oleh Yesus sendiri. Nah, dari Allah ke Yesus sampai kepada Roh Kudus, ketiganya ini memiliki relasi. Ketiganya ini memiliki kekuatan yang sama. Meskipun dalam 3 rupa tetapi menjadi satu. Karena mereka menghadirkan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Layaknya keluarga tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya komunikasi atau relasi dalam keluarga tersebut. Nah, jika dalam keluarga tersebut ada komunikasi yang baik dan sampai pada relasi yang baik,
pasti hadirlah suatu kebaikan pula. Di sini kita melihat juga bahwa kita mengetahui Tritunggal Maha Kudus adalah 3 kepribadian menjadi satu. Allah kepada Bapa, Bapa sendiri kepada Putra, dan kepada Roh Kudus. Terjalin relasi yang sangat kuat. Dan marilah kita semakin menyadari dan melaksanakan kasih yang diberikan kepada Allah, kepada Anak, dan diberitakan oleh Roh Kudus ini. Sehingga tugas ini kita jalankan sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus. Dengan semangat Trinitas dan sesuai sifat hakiki Allah yang ada dalam kasih. Yang seperti kita ketahui Allah adalah kasih yang memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Kita pula harus menghadirkan kasih itu dalam pewartaan, dalam kehidupan kita bersama, seperti yang diajarkan Yesus kepada para murid dan kepada pengikutnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.